Banyak informasi olahraga hari ini ya. Jadi berita olahraga pertama datang dari sepak bola tanah air dulu. Persib Bandung gelar latihan perdana di bawah komando pelatih anyar mereka, Miljan Radovic. Latihan tersebut juga sebagai persiapan jelang Piala Indonesia. Persib Bandung gelar latihan perdana di bawah pelatih baru Miljan Radovic di Stadion Arca Manik Bandung. Selain dihadiri sejumlah pilar musim lalu seperti Supardi Nasir, Haryono, Muklis Hadi dan Gozali Siregar. Latihan juga dihadiri 4 dari total 5 pemain baru. Ada Freds Butuan, Abdul Aziz, Erwin Ramdhani, serta Serdan Lopicic. Sementara Esteban Vizcarra masih absen. Para pemain baru optimis mampu berikan prestasi maksimal untuk Maung Bandung, termasuk Lopicic yang usianya kini sudah menginjak 35 tahun. Berapa kali saya main lawan Persib di Bandung, dan kalau main lawan mereka itu atmosfer amazing. Jadi saya datang di sini untuk main dengan hati, untuk kasih bukti, dan semoga saya bisa harapan baik untuk Persib. Di kontrak berapa lama? 1 tahun. Latihan fisik maupun latihan dengan bola dilakukan guna pulihkan kondisi fisik pasca libur kompetisi Liga 1. Tak hanya itu, latihan juga untuk bersiap hadapi Persiwa Bina Mitra di ajang 32 besar Piala Indonesia akhir Januari mendatang. Luar biasa, hari ini latihan itu biasa dari program saya, tapi nanti sore ada latihan lagi. Itu saya selalu sama bola, tapi saya tidak suka latihan tanpa bola. Oke. Itu hari ini saya satisfied, saya senang hari ini karena mereka luar biasa. Hingga kini Persib juga masih terus berburu pemain termasuk pemain asing. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Masih dari sepak bola Indonesia, teka-teki terkait siapa pelatih baru Bali United akhirnya terjawab sudah. Jadi pihak manajemen pasukan Tridatu ini akhirnya resmi menunjuk pelatih yang membawa Persija Jakarta juara Liga 1 musim lalu, yaitu Stefano Cugura sebagai pelatih baru mereka. Pelatih asal Brasil tersebut resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru United di Kompleks Cafe Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Senin sore. Bersama Bali United, pelatih yang lebih akrab dipanggil Teko ini setuju untuk menandatangani kontrak berdurasi 2 musim. Sebelum hijrah ke Bali United, Teko sebelumnya melatih tim ibu kota Persija Jakarta, di mana ia sukses membawa Macan Kemayoran meraih 3 gelar juara di tahun 2018, yaitu turnamen Boost Sports Super Fix Cup di Malaysia, Piala Presiden, dan terakhir juara Liga 1. Namun Teko dan Persija sepakat tidak melanjutkan hubungan kerjasama setelah kontraknya berakhir penghujung Desember lalu. Nah, selain pelatih, manajemen Bali United juga memperkenalkan 8 pemain baru. Menariknya, dari 8 pemain, 4 diantaranya merupakan mantan punggawa Persija. Diantaranya Michael Ora, Gunawan Dwi Cahyo, Leona Tupamahau, dan William Paseko. Sedangkan 4 pemain lainnya yakni Samuel Remas, Ahmad Maulana Putra, Hodi Abdillah, serta Gusti Sandria. Meski materi pemain yang dimiliki cukup mumpuni, namun pihak manajemen hanya menargetkan 5 besar dalam kompetisi Liga 1 musim depan. Kita datang di sini buat bantu semua pemain di dalam tim. Waktu tim punya teamwork, tim bisa jalan sesuai target dari manajemen. Waktu tim bikin sendiri-sendiri, tim tidak bisa jalan. Kita harus sering diskusi sama pemain, sering ada latihan buat tim Bali, ada teamwork buat kita sukses bersama. Top 5 target utamanya, karena ini pengenalan kepada tim baru semuanya. Kita pakai kontrak Coach Teko itu 2+1 tahun. Ada pas berikutnya kalau Coach Teko masih mau. Dan target berikutnya lagi baru kita menuju prestasi yang lebih tinggi. Tapi kita pasti berusaha sebisa mungkin untuk mencapai tingkat teratas. Oke, dari sepak bola Indonesia kita terbang jauh ke Inggris. Manchester United kembali teruskan start sempurna ke-6-nya di bawah komando oleh Gunnar Solskjaer. Yang paling anyar, The Red Devils sukses curi poin saat jalani laga tandang lawan Tottenham Hotspur di stadion pinjaman Wembley Stadium. Manchester United sukses teruskan start sempurnanya bersama pelatih interim oleh Gunnar Solskjaer. Jalani laga berat kontra Tottenham Hotspur di Wembley Stadium, tim setan merah berhasil meraih poin penuh lewat kemenangan dengan skor tipis 0-1.
Marcus Rashford muncul sebagai bintang kemenangan setan merah setelah mampu cetak satu-satunya gol di laga ini. Pemain asli didikan MU ini pun untuk kali pertama berhasil cetak gol di 3 laga Premier League beruntun. Selain itu, Rashford telah beri kontribusi 5 gol dan 5 assist dalam 9 laga terakhirnya. Selain Rashford, catatan spesial juga dibuat sang pemberi assist Paul Pogba. Tambahan 1 assist di laga ini membuat Pogba kini jadi pemain Premier League paling kontributif sejak penunjukan Ole sebagai pelatih United dengan sumbangan 4 gol dan 4 assist. Selain Rashford dan Pogba, penjaga gawang MU David De Gea juga jadi sorotan di laga ini. Kiper asal Spanyol tersebut tercatat membuat 11 penyelamatan di laga ini. Catatan tersebut jadi penyelamatan terbanyak dari seorang kiper di kompetisi musim ini. Jumlah penyelamatan ini pun hanya kalah banyak dari jumlah penyelamatan De Gea di laga tandang kontra Arsenal pada Desember 2017 lalu, di mana dia sukses buat 14 penyelamatan. Penampilan luar biasa yang ditunjukkan kiper asal Spanyol ini pun mendapat sambutan positif dari rekan-rekannya. Melalui akun sosial medianya, pemain-pemain MU lainnya seperti Victor Lindelof, Andreas Pereira, hingga Ander Herrera berikan tribut khusus untuk penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh mantan penjaga gawang Atletico Madrid ini. Tak cuma itu, penampilan impresif yang ditunjukkan De Gea di laga ini pun membuat netizen berikan kredit khusus dengan membuat berbagai meme yang menunjukkan betapa luar biasanya penampilan De Gea di laga ini. Tak hanya dari rekan atau fans, pujian pun mengalir dari pelatih tim lawan Mauricio Pochettino. Selain memuji permainan anak asuhnya sendiri, ia pun juga tak luput memuji penampilan kiper 28 tahun tersebut. I am so happy with the performance. I think the last 45 minutes, the second half, I think we did so well. We played so well. I think we create chances enough to score goals and to win the game. 11 save from De Gea that made him man of the match on the end. I think for me it was one of the best performance that I saw after 4 years and a half on Tottenham. The best 45 minutes. Dengan kemenangan ini, rekor spesial berhasil diukir oleh Ole sebagai pelatih pertama yang sukses sapu bersih kemenangan di 6 laga awalnya bersama Setan Merah. Pelatih asal Norwegia ini pun berhasil lewati pencapaian Sir Matt Busby yang sudah berusia 73 tahun. Yeah, team spirit, that's the first. Second of all, we can defend. Jonah, Victor, fantastic with Luke and Ash next to them. We got the best goalkeeper in the world. I've said that many times, and we've got blistering pace up front. And then the goal was fantastic goal by Rash. It's a hard skill, you know, to score from that angle with the right foot, with the instep. I thought it was going to go near post, but it was a well-struck finish. Tak cuma teruskah start sempurna ke-6 di semua ajang di bawah komando Ole. Kemenangan di laga ini pun membuatkan Setan Merah untuk finish di posisi 4 besar masih terjaga. MU saat ini memang masih berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 41 poin. Namun kini mereka hanya kalah selisih gol dari Arsenal di peringkat ke-5, serta selisih 6 angka dari Chelsea di posisi ke-4 dan 7 angka di bawah Tottenham. Oke, next masih ngomongin MU. Walaupun di bawah Solskjaer MU masih tampil apik, manajemen United ternyata masih mencari beberapa kandidat untuk pelatih permanen mereka musim depan. Salah satu nama baru yang mencuat ialah pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate. Nah, Southgate ini masuk jadi kandidat pelatih MU karena gaya kepelatihannya yang suka menurunkan banyak pemain muda. Dan pastinya juga karena keberhasilannya membawa The Three Lions ke babak semifinal Piala Dunia 2018 Rusia kemarin. Tapi untuk level klub, pengalaman Southgate ini masih minim banget ya, karena dia hanya melatih Middlesbrough selama 3 tahun, yakni dari 2006 sampai 2009. Dan ini mungkin agak sulit terrealisasi karena Southgate baru saja memperpanjang kontrak bersama timnas Inggris hingga Piala Dunia Qatar 2022 mendatang berakhir. Nah, manajemen United pun sejauh ini juga belum menghubungi pihak FA untuk menanyakan situasinya. Dan hingga saat ini juga memang United sering dikaitkan dengan sejumlah nama seperti Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino hingga Diego Simeone. Tapi tetap saja perburuan pelatih United diprediksi masih akan berlangsung hingga penghujung musim. Selain itu oleh Gunnar Solskjaer yang dipercaya sebagai pelatih interim hingga Mei mendatang juga sejauh ini memberikan efek positif lewat hasil 6 kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Oke, selain Zinedine Zidane, kemudian ada Diego Simeone, ada satu nama lagi yang kemungkinan bakal direkrut United musim depan, yaitu Antonio Conte. Kalau kita melihat track record dari pelatih Italia, selalu memberikan trofi di musim perdananya. Oke, itu menarik. Kita tunggu siapakah pelatih MU musim depan. Dan usai jeda kami akan hadirkan info menarik lainnya. Sebelum itu kita saksikan best goal dari Premier League. Check this out. Purposeful scamper and a pass for Willian. Willian, oh beauty! What a super goal! Dash and craft and certainty from Willian. Throw from Holovas. Into the header and to Pereira, Cleverley. And Cleverley again! Brilliant goal! Oh, a spellbinding strike from Tom Cleverley! It was about the second ball comes down to Cleverley. Look at that, up and above himself. What a great volley. Seeking out Schürrle here, and he's found him. Brilliant touch from Schürrle! Oh, wow! That is magnificent! That's not bad for starters, and some out of this world from Andre Schürrle! A goal to take your breath away! Alright, terima kasih masih setia di Net24. Pekan ke-22 Premier League akhir pekan kemarin memberikan sejumlah fakta menarik. Mulai dari Liverpool yang akhiri tren buruk di awal tahun 2019 hingga Claudio Ranieri yang masih kesulitan tunjukkan tangan dinginnya bersama Fulham. Liverpool akhirnya berhasil akhiri tren buruk di awal tahun 2019 setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Manchester City dan Wolverhampton. The Reds berhasil kembali ke jalur kemenangan setelah kalahkan tuan rumah Brighton and Hove Albion dengan skor tipis 0-1. Sempat kesulitan di sepanjang babak pertama, anak asuh Jurgen Klopp akhirnya berhasil mengunci kemenangan lewat gol Mohamed Salah dari titik putih. Tambahan 1 gol ini pun membuat Salah kini berhasil samai torehan Pierre-Emerick Aubameyang dan Harry Kane sebagai top skor sementara Premier League dengan 14 gol. Selain Salah, kredit khusus juga diberikan kepada lini belakang The Reds yang kembali catatkan clean sheet di laga ini, yang sekaligus jadi clean sheet ke-13 The Reds di Premier League musim ini. Perjudian Klopp yang memasang Fabinho sebagai tandem Virgil van Dijk di jantung pertahanan berjalan sukses. Pemain asal Brasil tersebut mampu tampil apik mengawal lini belakang The Reds yang tengah ditinggal oleh Dejan Lovren, Joel Matip, dan Joe Gomez. Khusus bagi Van Dijk, tidak ada tim Premier League yang memiliki jumlah clean sheet lebih banyak sejak Van Dijk jalan ini debut bersama Liverpool. Selain itu, dalam 31 laga terakhir Van Dijk di level klub maupun timnas, tidak ada satu pemain lawan pun yang mampu mencatatkan dribble sukses melewatinya. Kemenangan juga berhasil diraih oleh Chelsea saat menjamu Newcastle United di Stamford Bridge. Di laga ini, anak asuh Maurizio Sarri berhasil meraih 3 poin penuh setelah menang dengan skor tipis 2-1. 2 gol kemenangan The Blues di laga ini dicetak oleh Pedro Rodriguez dan Willian Borges. Sementara tim tamu hanya bisa membalas 1 gol lewat sundulan Ciaran Clark. Meski gagal cetak gol, catatan spesial berhasil dibuat oleh winger andalan Chelsea, Eden Hazard. 1 asisnya kepada Willian membuat pemain asal Belgia ini jadi pemain kedua yang berhasil mencetak 2 digit gol dan asis di 5 liga top Eropa di musim ini, lewat torehan 10 gol dan 10 asis. Satu nama lain yang berhasil membuat pencapaian serupa adalah bintang Barcelona, Lionel Messi, yang sejauh ini telah membuat 16 gol dan 10 asis. Hasil berbeda diraih oleh tim papan atas lainnya, Arsenal yang harus menelan kekalahan saat bertandang ke markas tim asal kota London lainnya, West Ham United. Declan Rice muncul sebagai mimpi buruk kubu The Gunners setelah mampu cetak satu-satunya gol di laga ini. Dengan usia 18 tahun 363 hari, Rice pun jadi remaja pertama yang berhasil cetak gol untuk The Hammers sejak terakhir kali junior Stanislas melakukannya di tahun 2009 lalu. Kekalahan ini pun teruskan catatan negatif Arsenal yang hanya bisa meraih 2 poin dari 5 laga Premier League terakhir. Hasil ini jelas berbeda dengan pencapaian mereka di 5 laga tandang awal Premier League di mana mereka berhasil meraih 13 poin. Kekalahan juga harus dialami oleh Fulham saat bertandang ke markas Burnley. Sempat unggul lebih dulu lewat gol Andre Schürrle, The Cottagers harus takluk setelah 2 pemainnya Joe Bryan dan Dennis Odoi mencetak gol bunuh diri. Fulham pun jadi tim Premier League pertama yang cetak 2 gol bunuh diri sejak terakhir kali Swansea City
di laga kontra Arsenal pada Januari 2017. Hasil ini pun teruskan rapor buruk Claudio Ranieri sejak ditunjuk menangani tim promosi ini. Dari 10 pertandingan Premier League, Ranieri hanya bisa membawa Fulham raih 2 kemenangan, 3 hasil imbang dan 5 kekalahan. Fulham pun kini masih tertahan di peringkat 19 dengan koleksi 14 poin dari 22 pertandingan. Nah, kalau tadi sempat bahas soal Chelsea, striker mereka yang baru balik dari peminjaman di Valencia yaitu Michy Batshuayi ternyata bukan dipulangkan untuk menambah amunisi The Blues, tapi untuk kembali dipinjamkan ke klub lain. Nah loh ya. Jadi The Bats ini bahkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan klub Ligue 1 AS Monaco. Les Roques et Blancs sepakat meminjam striker asal Belgia tersebut dengan status pinjaman selama 6 bulan atau hingga akhir musim tanpa opsi permanen. Akhir pekan lalu, agen Batshuayi bahkan sudah berada di Monaco untuk negosiasi. Peresmian transfer Bats sepertinya hanya tinggal menunggu waktu ya. Nah, sejak gabung Chelsea dari Marseille musim panas 2016 lalu dengan bandrol 40 juta euro, ia selalu kesulitan menembus tim utama The Blues. Ia pun sempat dipinjamkan ke Borussia Dortmund di bursa transfer Januari 2018 lalu dan juga dipinjamkan ke Valencia di awal musim. Nah, berbeda dengan performanya di Dortmund yang sukses selesaikan 9 gol dan 1 assist dari 14 laga di semua kompetisi musim lalu, bersama Valencia di paruh musim pertama kemarin, The Bats justru melempem dengan hanya cetak 3 gol dari 23 penampilan di semua kompetisi. Los C's sendiri sebenarnya meminjam Batshuayi hingga akhir musim, tapi The Blues memilih memulangkan lebih cepat dan ingin meminjamkannya ke Monaco. Nah, di Monaco nantinya The Bats bakal bereuni dengan sang pelatih Thierry Henry. Henry sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bats saat menjabat sebagai asisten pelatih timnas Belgia sebelum mengambil pekerjaan melatih AS Monaco ya. Selain itu, Batshuayi juga bakal jadi rekrutan kedua Monaco dari Chelsea musim ini setelah sebelumnya mereka memboyong Cesc Fabregas. Masih dari Premier League, sebentar lagi Manchester City akan menjamu Wolverhampton di Etihad Stadium. Poin penuh jelas jadi target utama anak asuh Pep Guardiola untuk menjaga jarak dengan Liverpool. Tapi jika melihat di pertemuan pertama, The Wolves bisa saja jadi batu sandungan The Citizen. Dari lanjutan matchday ke-22 Premier League turut mempertemukan sang juara bertahan Manchester City menjamu tim promosi Wolverhampton Wanderers di Etihad Stadium. Poin penuh jelas sangat dibutuhkan anak asuh Pep Guardiola ini demi menjaga jarak dengan pemuncak klasemen sementara Liverpool. Saat ini, The Reds unggul 7 angka dari The Citizen. Jika melihat dari rekor pertemuan, The Citizen jelas lebih diunggulkan karena dari 6 pertemuan, City berhasil meraih 5 kemenangan dan 1 hasil lainnya berakhir imbang. Apalagi The Citizen tidak pernah kalah dalam 34 laga terakhir kala bertemu tim promosi dengan catatan 30 kemenangan dan 4 hasil imbang. Terakhir kali The Citizen kalah lawan tim promosi yakni tahun 2007 silam saat kalah 0-2 dari Reading. Fakta lain yang memberatkan The Wolves ialah keperkasaan City jika bermain di kandang. The Citizen tak terkalahkan dalam 36 dari 38 laga kandang terakhir mereka di Premier League. Bahkan mereka selalu berhasil mencetak minimal 2 gol dalam 12 laga kandang terakhirnya di Premier League. Akan tetapi jika melihat di pertemuan pertama musim ini, The Wolves bisa saja menjadi batu sandungan Sergio Aguero dan kawan-kawan. Saat bertandang ke markas Wolverhampton musim ini, City hanya mampu bermain imbang 1-1. Apalagi The Wolves merupakan salah satu tim yang belum pernah dikalahkan Pep Guardiola. Ditambah lagi anak asuh Nuno Espirito Santo ini belum tersentuh kekalahan dalam 3 laga tandang terakhir mereka di Premier League dengan rincian 2 kali menang dan 1 hasil imbang. Salah satu kemenangan tersebut mereka dapat saat bertamu ke markas Tottenham Hotspur. Catatan ini menegaskan walaupun berstatus tim promosi, The Wolves tak patut untuk diremehkan. So they are strong physicality, good set pieces and incredible players for the runs in the counter-attack. They are not just 1, 2, there are 3 or 4. And especially when you are tired in the last minutes, always they put in 2 new players to do that. And they defend really well deep. They made a lot of switch of play, and that moment they attack. So they control many areas in the set pieces, offensive, defensive, with Moutinho, Ruben Neves shoot from out of the 18-yard box. So that's why he's new promoted and doing incredible well in the Premier League. Di luar hasil yang akan didapat di Citizen nantinya, laga ini akan terasa spesial untuk gelandang mereka David Silva. Karena jika nanti dimainkan, laga ini akan jadi penampilan ke-226 Silva di Premier League,
sekaligus membuatnya jadi pemain City dengan penampilan terbanyak di Premier League. Ia berbagi tempat dengan Joe Hart yang juga catat penampilan serupa. Nah, usai jeda, Net24 akan kembali dengan informasi dari sepak bola Spanyol, termasuk rekor Lionel Messi. Jadi tetap di Net24. Masih di Net24 dari La Liga Spanyol, tampilnya Luis Suarez dan Lionel Messi kembali membawa El Barça ke jalur kemenangan saat menjamu Eibar. Dalam laga di Camp Nou, pasukan Ernesto Valverde menang 3 gol tanpa balas. Nah, yang paling jadi bintang di laga ini adalah Suarez dengan kontribusi 2 gol dan 1 assist. Brace yang diciptakannya di menit ke-19 dan 59 membuatnya sudah cetak 5 gol dalam 5 laga terakhir. Sementara 1 assistnya ia berikan untuk gol Messi di menit ke-53. Wajar ya kalau Blaugrana tergantung sama 2 pemain ini karena sampai saat ini Messi dan Suarez sudah mencetak 31 gol di La Liga musim ini, yaitu 17 gol untuk Messi dan 14 gol untuk Suarez. Nah, jumlah gol kedua pemain ini bahkan lebih banyak dibandingkan tim-tim lain di La Liga. 31 gol mereka berdua ini sama dengan jumlah gol Sevilla dan Celta Vigo musim ini. Rival abadi mereka Real Madrid baru saja cetak 28 gol di La Liga musim ini juga ya. Nah, kemenangan ini lanjutkan tren positif Blaugrana saat bermain di kandang di ajang La Liga. Mereka belum terkalahkan di 38 laga dari 39 laga kandang terakhir mereka. Hasil ini pun membuat asuhan Ernesto Valverde masih kokoh di puncak klasemen dengan 43 poin, selisih 5 poin dengan Atletico Madrid di posisi kedua. Nah, tidak raih poin penuh, laga ini juga spesial untuk Lionel Messi yang mengukir gol ke-400-nya di La Liga. Dan ini jadi rekam jejak milestone gol Messi. Back to Suarez, Leo Messi! Goal number 400 in La Liga for Leo Messi. Tinta emas ditorehkan Lionel Messi saat menjamu Eibar di Jornada 19 La Liga akhir pekan kemarin. La Pulga turut menyumbang 1 dari 3 gol kemenangan La Blaugrana. Tambahan 1 gol ini mengantarkan Messi jadi pemain pertama yang berhasil cetak 400 gol di kompetisi tertinggi negeri Matador tersebut. Rekor ini dibuat Messi setelah lakoni 435 pertandingan. Itu artinya La Pulga cetak 0,92 gol per laga. Dari jumlah gol tersebut, Messi catat 31 hat-trick dan 83 brace. Butuh waktu 14 tahun bagi Messi untuk bisa sampai ke rekor ini. Gol pertamanya adalah saat melawan Albacete 1 Mei 2005 silam. Setelah itu, keran gol El Mesaya tak pernah berhenti. 5 tahun setelah gol perdananya, ia berhasil catatkan gol ke-100 saat menghadapi Almeria November 2010 lalu. Selain Almeria, Osasuna dan Sporting Gijón juga jadi saksi ketajaman El Mesaya. Gawang Osasuna menjadi saksi gol ke-200 Messi di tahun 2013, sementara Sporting Gijón jadi korban gol ke-300 Messi di tahun 2016. Total, Messi berhasil mencetak gol ke-37 tim berbeda di La Liga. Namun jika ditarik lebih luas lagi, rekor yang dicatatkan Messi memang bukan yang terbaik. Ia jadi pemain kedua yang berhasil catat 400 gol di 5 liga top Eropa setelah rival abadinya Cristiano Ronaldo yang berhasil catat 409 gol. Hanya saja di La Liga jumlah gol El Mesaya akan sulit untuk dikejar. Saat berkarir di La Liga, CR7 mengoleksi 311 gol. Sementara pemain aktif di La Liga yang mendekati jumlah gol Messi hanya ada Aritz Aduriz dengan 157 gol. Torehan 400 gol Messi membuatnya punya catatan gol yang lebih baik dari 29 klub yang pernah bermain di La Liga sepanjang sejarah. Informasi soal Messi tadi sekaligus mengakhiri Net24 malam ini. Mewakili 2 rekan saya, Aris Satya dan Dila Hantika. Saya Fani Kuskarno, sampai jumpa besok dan selamat malam.